Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk dalam kitab Ester, Saudara. Ester pasal yang pertama pagi hari ini kita lihat. Kita akan baca sama-sama pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Ayat 5 sampai ayat yang ke-12, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai pada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus, dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara, kita melihat, saudara, tentang seorang raja yang besar di pasal pertama dari kitab Ester. Ya, bagaimana cerita ini menjadi sebuah cerita yang menarik bagi saudara, cerita yang menjadi sebuah pelajaran buat kita sebetulnya. Dari apa yang disampaikan, saya percaya ada makna, ya, ada pelajaran. Setiap firman pasti ada pesan Tuhan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara, ya. Cerita dalam kitab Ester juga menjadi sebuah pesan Tuhan buat setiap kita. Digambarkan dalam kitab Ester, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Raja Ahasveros adalah raja yang besar, ya. Kekuasaannya dikatakan dalam ayat yang pertama dikatakan, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Sudah bisa bayangkan, sudah. Dari India sampai ke Ethiopia. Satu kerajaan yang sangat luas. Artinya memang raja ini raja yang besar. Kekuasaannya kekuasaan yang luar biasa di zaman itu. Ya, dia mengalahkan, dia menguasai banyak kerajaan-kerajaan, ditundukkannya di dalam kekuasaannya. Dan satu saat, saudara, Alkitab menceritakan dia mengadakan sebuah pesta, ya, pesta yang besar sekali. Raja ini raja yang baik sebetulnya. Ya, kenapa saya berani bilang raja yang baik? Karena waktu pesta itu diadakan sampai pada rakyat-rakyat yang kecil sekalipun itu diperbolehkan ikut pesta. Ya. Bukan cuma para pembesar-pembesar, tapi semua rakyat, siapapun boleh ikut dalam pesta itu. Bahkan dikatakan minuman itu berlimpah. Ya, minum anggur itu berlimpah. Bahkan boleh dibilang semaunya, ya, semaunya. Jadi bagaimana ini pesta-pesta yang luar biasa, sudah. Satu minuman yang tidak ditahan-tahan, enggak ditakar, enggak dijatah, tapi mau semaunya, mau nambah berapa kali pun boleh. Tapi yang menarik, pesan firman Tuhan dalam pasal pertama kitab Ester ini sebetulnya bukan tentang pestanya, ya. Tapi bagaimana sikap seorang ratu, Ratu Wasti, ya saudara. Ratu Wasti, ketika raja dalam kegembiraannya, saudara, dia mengundang, dia menyuruh orang-orangnya, nggak sembarangan untuk bisa menghadap raja, ya, karena ternyata cuma 7 orang yang boleh ada di sekitar raja, yang boleh lihat muka raja ini hebat, saudara. Ya. Cuma 7 orang, saudara.
ya memang kalau saudara melihat di film-film ya saudara, orang kalau misalnya raja lewat itu nggak boleh lihat. Mereka mesti tunduk. Nggak layak mereka lihat raja, muka raja nggak boleh. Kalau sampai ada yang ketahuan, ada orang yang lihat, rakyat biasa lihat muka raja, orang sembarangan lihat muka raja, tebas lehernya, dibunuh. Dan raja bilang begini, panggil Ratu Wasti, saya mau pamerin kecantikannya. Saya mau pamerin keelokannya di seluruh bangsa, di seluruh rakyat yang sedang berpesta, yang sedang bersuka cita. Wasti nggak mau, Wasti tolak. Saya cuma bisa kasih judul, saudaraku, ya Wasti ini ratu yang sombong. Saudara, dan apa sih saudaraku sebetulnya? Ya, Wasti lupa. Wasti merasa dia hebat, dia cantik, dia punya segalanya. Ya, karena ya seperti itu, makanya dia juga mampu, dia juga bisa bikin pesta pribadi dan semua wanita-wanita pembesar-pembesar diundang dalam pesta. Kesombongan Wasti. Ya, ini judul yang paling tepat, kesombongan Wasti. Dan apa yang membuat Wasti lupa? Ya, Wasti lupa beberapa hal dalam hidupnya. Yang pertama yang saya catat, Wasti lupa bahwa apa yang dia miliki itu milik raja. Ya. Apa yang dia punya itu semua milik raja, bukan miliknya dia. Wasti lupa. Semua fasilitas-fasilitas yang dia miliki itu milik raja, bukan milik dia. Wasti lupa. Wasti berpikir, ini punya saya. Ini kalung, ini berlian, ini permata, ini punya saya. Ini semua punya saya. Yang kedua yang saya mau bilang begini, bukan cuma apa yang dia miliki yang punya raja, yang menjadi milik raja, tapi yang kedua yang saya mau katakan, bahkan hidupnya Wasti itu milik raja. Ada amin, saudara? Hidupnya Wasti itu punyanya raja, miliknya raja. Dan yang selanjutnya yang saya katakan, saudaraku, dia lupa juga bahwa dia berharga. Dia berharga, kenapa? Karena raja. Betul dia cantik, tapi dia berharga, saudara. Dia lebih lagi berharga, saudara, karena raja. Bukan cuma apa yang dia miliki itu milik raja, bukan cuma hidupnya itu milik raja. Dan saya mau bilang, dia berharga, dia jadi sesuatu, seseorang yang hebat, itu karena raja. Dan Wasti yang Wasti lupa juga, yang terakhir yang saya catat adalah Wasti lupa bahwa raja berkuasa melakukan apa saja sama hidupnya, atas hidup dan matinya. Masih lupa bahwa hidup dan matinya itu dalam tangannya raja. Kata raja hidup, hidup. Kata raja mati, mati. Saya mau gambarkan ini. Terlalu jauh kita berbicara tentang Wasti. Tapi saya mau bilang begini. Sering firman Tuhan menggambarkan. Kenapa? Karena sengaja firman Tuhan menggambarkan cerita ini kepada kita. Supaya apa? Kita disadarkan bahwa Alkitab seringkali menceritakan, menggambarkan bahwa wanita itu adalah gereja mempelainya Tuhan. Bisa bilang amin, saudara ya. Mempelainya Tuhan, mempelai wanitanya sorga. Nanti Wasti akan diganti sama Esther. Kedudukannya tersingkirkan dia. Bahkan dalam Alkitab dikatakan dibuang. Bukan disingkirkan, tapi dibuang. Alkitab menggambarkan bahwa kita adalah mempelai, calon mempelai yang sedang dipersiapkan. Kita adalah gambaran daripada wanita sorga itu.
Dan inilah yang harus jadi pelajaran buat saya dan saudara. Jangan sampai tingkah, sikap, perilaku kita seperti Wasti yang lupa diri. Lupa apa? Lupa bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Apa yang ada sama saya, apa yang ada sama saudara itu milik Tuhan. Nah, kita sering lupa itu. Jujur, saudara. Pagi ini kita mau sama-sama jujur. Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Apa yang ada pada kita itu pemberian dari Tuhan. Apa yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Apa saja? Apa saja, semuanya. Bahkan yang tadi saya katakan, bahkan hidupnya Wasti itu miliknya raja. Dan hidupnya kita ini miliknya Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saya mau bilang juga, kita menjadi berharga, kita jadi berharga karena Tuhan. Kita jadi sesuatu. Kita jadi sesuatu, saudara. Itu karena Tuhan. Wasti itu jadi sesuatu, jadi sosok yang terhormat, terpandang, saudara. Jadi sosok yang luar biasa karena Raja Ahasveros. Kita lupa kalau kita terpandang, kita jadi sesuatu, kita jadi hebat. Kita pikir kayak Wasti. Maaf, kita cemoohkan Wasti, kita ejek Wasti. Tapi apa yang Wasti buat, seringkali kita buat dalam hidup ini. Kita jadi orang yang lupa diri. Kita lupa bahwa apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan. Bukan miliknya kita, pemberian dari Tuhan. Dan kita jadi berharga, jadi sosok yang berharga, saudara. Jadi sosok yang terpandang, saya jadi sosok yang terpandang karena Tuhan. Bukan karena saya. Kita laku karena Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Orang sampai tunduk-tunduk sama Wasti. Orang sampai sembah-sembah Wasti. Karena siapa? Karena dia adalah milik daripada Ahasveros. Dia pikir orang tunduk karena dia, bukan. Orang tunduk karena apa? Karena di belakangnya ada raja besar, Ahasveros. Sama, saudara. Orang hargai kita karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Karena Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup saya. Hal yang sama seringkali kita buat kok, saudara. Kita jadi orang yang suka lupa diri kayak Wasti. Merasa kita hebat karena kita. Kita jago karena kita. Kita mulia karena kita. Karena perbuatan kita, karena usaha kita, enggak. Dan seringkali kita melupa apa? Bahwa seperti Wasti, raja berkuasa melakukan apa saja atas hidup dan matinya Wasti. Dan ketika saudara, pasal pertama dikatakan, kalau saudara lihat judul perikop pasal pertama, Wasti dibuang. Jadi bukan siapa-siapa lagi dia. Jadi bukan siapa-siapa lagi. Dia boleh cantik, tapi dia bukan siapa-siapa lagi. Apa yang nempel di kulitnya itu semua berasal dari Raja Ahasveros. Kita lupa juga seringkali bahwa hidup dan mati kita ada dalam tangannya Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan apa saja atas hidup kita. Dia berkuasa meninggikan, dia berkuasa menurunkan, dia berkuasa apa saja atas hidup kita. Bahkan atas hidup dan mati.
Ini firman baik untuk kita dengar, saudara. Karena seringkali kita lupa. Seperti seorang Wasti, Ratu Wasti yang lupa akan siapa dirinya. Keberhargaannya itu berasal dari mana, dia lupa. Sumber segala apa yang dia miliki itu dia lupa. Sampai apa? Dia berontak, dia melawan. Ketika Ahasveros ingin memamerkan, dia undang, dia tolak. Hilang penundukan diri. Nah ini nih saudara. Hilang penundukan diri kita juga sama Tuhan seringkali. Hilang penundukan diri, ketaatan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa kitalah yang buat semuanya. Kitalah yang berjuang atas semuanya. Ketika Tuhan berkata seperti ini, seperti itu sama kita, kita tolak seperti Wasti. Tuhan tolong kita, Mbak Wisda. Tuhan tolong kita, supaya apa? Ketaatan itu tetap ada sama kita. Ada amin, saudara. Dan ketaatan ternyata itu muncul dari sebuah kesadaran. Kesadaran akan apa? Itu yang tadi saya sampaikan. Ketaatan itu muncul karena apa? Karena sebuah kesadaran bahwa apa yang jadi milik kita itu berasal daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Apa kesadaran akan apa? Bahwa hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Bahwa apa? Kita berharga karena Tuhan. Dan Tuhan berkuasa atas apa saja atas hidup. Jangankan atas kekayaan, atas nyawa kita. Atas hidup dan mati kita. Orang boleh berkata kita mati, tapi kalau Tuhan berkata kita hidup, kita akan hidup. Ada amin, saudara. Tapi maaf juga kalau orang berkata kita hidup tapi Tuhan berkata kita mati juga. Adakah ketaatan ini masih terpelihara dalam hidup kita? Ataukah selama ini sudah apa? Sudah hilang ketaatan. Yang ada adalah apa? Apa yang kita mau, itu yang kita buat. Apa yang kita rasa, itulah yang kita kerjakan. Apa yang kita suka, dorongan hati kita, itulah yang kita lakukan. Hasrat kita, itulah yang jadi raja atas hidup kita. Saya belajar, saudara. Saya tidak mengungguli diri saya cuma belajar. Saya cuma sedang cerita bahwa saya juga belajar. Sebagai seorang hamba Tuhan, bukan cuma status gelar saya hamba Tuhan. Tapi bagaimana saya harus memiliki hati hamba itu. Ketaatan, penundukan diri itu. Yang dulu saya pernah cerita, saudara. Saya pernah mengalami sesuatu di Manado. Saking marahnya saya, saking sakit hatinya saya diperlakukan. Hati ini bergejolak kencang sekali. Hati ini meluap-luap hebat sekali. Saya dalam hati bilang begini, saya kumpulin aja itu pendeta-pendeta. Ya, saya mau provokasi itu pendeta-pendeta. Saya ajak makan dulu mereka. Ajak di restoran yang paling mewah. Mana restoran yang paling mewah? Saya kumpulin. Berapa orang? 100 orang, 150 orang saya kumpulin. Saya ajak makan. Jamu mereka habis-habisan. Pulang saya kasih duit. 1 juta, 2 juta satu orang. Itu di benak saya. Baru berpikir begitu. Pulang saya titip
Ya, saya titip sesuatu sama mereka. Untuk apa? Balas kemarahan saya. Saya punya duit sudah. Tapi kemudian di saat yang sama Tuhan langsung bicara sama saya begini. Oh, Tuhan nggak marah. Tuhan nggak marah. Tuhan cuma bilang begini. Oh, hebat ya, hebat. Tuhan cuma bilang, oh jadi berkat yang aku kasih sama kamu pakai yang buat yang kayak beginian, hebat. Saya nggak kuat sudah. Waktu Tuhan bilang begitu sama saya langsung nangis. Saya langsung nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Enggak Tuhan, enggak. Ampun. Makanya dekat-dekat sama orang lagi marah, saudara. Orang lagi marah itu royal. Iya, beneran. Kalau orang lagi marah tuh royal. Orang yang pelit sekalipun kalau lagi marah biasanya royal. Tuhan tegur saya halus. Tuhan tegur saya halus. Hebat. Jadi berkat yang aku kasih sama kamu pakai buat yang beginian. Hebat. Dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan enggak Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan anggap ini baik buat saya, nggak apa-apa Tuhan. Saya cuma minta Tuhan kasih kekuatan sama saya. Hal yang selanjutnya saya juga pernah alami, saudara. Saya udah nggak kuat. Ya, berapa tahun lalu, saya nggak kuat. Saya ngadapin sesuatu yang buat saya. Saya bukan orang yang kayaknya kelihatan hebat, tapi rapuh juga ternyata. Tapi saya bersyukur saya masih mau belajar tunduk sama suaranya Tuhan. Dan kekuatan kita, saudara, kalau kita mau belajar taat sama suara Tuhan, bisa bilang amin, saudara. Ya. Maka itu saya udah gak kuat. Saya udah berpikiran yang jahat. Betul. Saya udah berpikiran ada tanah di Soe. Saya mau bilang sama orang-orang, udah saya permisi ya. Permisi. Saya mau pergi, saya mau pindah pelayanan di sana aja. 10 jemaat ke 20 jemaat udah saya layani. Sambil pelihara babi. Pelihara babi ke, pelihara bebek ke, pelihara apa ke, ya saudara. Beneran saudara, benar. Saudara mungkin ketawa dengar saya ya saudara, tapi dalam kondisi yang seperti itu, maaf nih saudara, 70% sudah 80% saudara. Niatan itu, nggak main-main. Satu saat saya lagi menara doa di atas itu. Saya lagi nyembah enak-enak. Saya lagi nyembah Tuhan. Saya lagi ngalamin, saya lagi benar-benar ketemu Tuhan gitu. Saya lagi merasakan hadirat Tuhan. Tuhan bilang sama saya begini. Tuhan bilang begini sama saya. Kamu, maaf ya saudara, saya enggak itu. Kamu tuh belajar, kamu tuh hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Kamu tuh apa kayak gitulah, sudah ada kata-kata Tuhan yang kayaknya muji saya. Ya, saya tuh berbunga-bunga saudara. Waktu saya menyembah tuh, saya berbunga-bunga. Saya bukan orang yang suka dengar suara Tuhan, enggak saudara. Enggak, ya. Tapi saat itu saya merasakan sekali saudara, Tuhan lagi lawat saya. Tuhan bicara sama saya, Tuhan ada kata-kata pujian gitu. Ada kata-kata pujian yang Tuhan sampaikan sama saya. Tapi kemudian saya lagi kalau orang dirayu itu lagi apa sudah dipuji itu lagi itu pisan gitu tuh, lagi melayang-layang gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, tapi kenapa kamu mau ninggalkan tanggung jawab kamu di sini? Kaget saya. Tapi kenapa kamu mau tinggalkan pelayanan kamu? Kenapa kamu mau lari dari panggilan aku di tempat ini?
Dari yang bersyukur, dari yang bongbong, yang kayak apa gitu, berbunga-bunga hatinya. Sampai saya malu, saudara. Saya nangis minta ampun sama Tuhan. Enggak Tuhan, enggak lagi. Enggak akan kata-kata ini saya ucapkan lagi, saya bilang. Enggak akan lagi saya biarkan pikiran ini berkuasa lagi atas pikiran saya. Ampun, saya nangis sama Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman. Bagaimana saya harus belajar taat sama apa yang jadi maunya Tuhan. Saya punya keinginan, saya punya hasrat, saya punya dorongan, saya punya sesuatu yang bergerak, yang seringkali sudah berakumulasi gitu. Ngerti ya sudah berakumulasi kuat, sudah seperti bola salju. Yang tadinya kecil terus tambah gede, sampai apa? Sampai setiap yang menghalanginya udah nggak bisa lagi. Gitu. Mau pohon, mau dinding, mau batu, saudaraku dihajar, kelempar semua. Itu bola salju tuh. Kalau dia jatuh dari atas, ya dari yang kecil tambah gede dia, tambah raksasa dia, tambah membesar dia. Nah itu seringkali keinginan kita kayak gitu. Hasrat kita seperti itu. Sampai yang terakhir, ketika pencalonan, saya nggak mau, saudara. Saya nggak bohong, saya nggak mau, nggak kepengen. Saya bilang sudah Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Ya, Tuhan nggak boleh, nggak ngizinin saya. Saya bukan orang yang gila jabatan, saudara. Saya bukan orang yang gila jabatan. Saya kalau mau gila jabatan, saya bisa pakai banyak hal. Saya bisa pakai media, saudara. Saya bisa bayar media Kristen itu saya bisa bayar untuk promosiin saya. Saya bisa pakai itu PGPI, Pak Jason, Balu Papua yang sebagai ketua PGPI. Saya bisa nempel buat saya enggak. Saya kalau ke Jakarta, Pak Johan bilang begini, nanti ya saya ini promosiin kenalin sama pendeta-pendeta gereja-gereja supaya Pak Paul dapat jadwal hari Minggu di Jakarta. Nggak kepengen, nggak mau saya Pak, nggak mau. Ya di atas ya nih. Orang menempel sama Pak Johan supaya bisa dipromosiin gitu. Nggak mau saya, nggak mau Pak, saya nggak kepengen Pak, beneran saya nggak kepengen. Enak juga datang di doa pagi, saudara. Ya. Ya, enak juga khotbah di doa benar, saudara. Nggak kepengen, sudah ya di atas ya. Orang mah pengen gitu, kok khotbah di mana nggak kepengen. Panggilan saya gembala ya gembala. Karena kalaupun saya ada di sinode itu cuma karena Tuhan yang suruh saya. Betul, saudara. Hati ini nggak kepengen. Kalau Tuhan nggak suruh saya nggak mau. Dan maaf, saya cuma cerita sedikit. Di atas kertas terakhir, hari terakhir, saya itu kalah, saudara. Habis kekuatan saya itu, habis. Tapi nggak ngerti. Ya Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Benar, Tuhan. Di atas kertas tuh, saudara, saya itu habis, sudah selesai. Sebelumnya, saya itu masih kekuatan, masih. Saya nggak perlu cerita kenapanya. Tapi karena Tuhan. Saya cuma bilang begini, nggak apa-apa kalau saya kalah juga paling malu 1 minggu. Ya. Paling malu 1 minggu, datang, pulang ke Cirebon, pagem yang kuat. Ya, bukannya ngehibur malah nginget-ngingeti bae. Pagem yang kuat nggak usah, saudara. Usah acu bae. Halo pagem gitu bae gitu, saudara. Nggak usah pagem yang kuat jadi kayak apa gitu, saudara. Ya, tambah manas-manasin hati kalau kayak gitu tuh, saudara. Nggak usah, biasa baik. Halo pagem, kayak gitu baik. Paling 1 minggu, habis itu udah saya enjoy, ya saudara. Ini saya pusing 5 tahun. Pusing saya ini 5 tahun. Yang sekarang ini mesti ngurusin musda sampai di bulan Mei. Nanti habis Mei, nanti bulan Juli ada Mukernas. Mukernas baru sampai pada rapatnya. Bicarain program apa nih 5 tahun ke depan. Jadi nanti sibuknya setelah itu tambah sibuk lagi. Jadi ingat nih, kalau saya jarang ada di doa pagi, jangan kosong doa paginya. Ada amin, saudara. Ya nggak apa-apa, aminnya kayak gitu juga nggak apa-apa.
Saya mah itu banget sama doa pagi itu, saudara. Beneran. Saya menikmati sekali karena di doa pagi saya dapetin pembukaan rahasia firman. Betul. Di doa pagi itu saya dapetin pembukaan rahasia firman yang saya nggak ngerti apa gitu. Membukakan buat saya. Dan doa pagi itu karena Tuhan. Betul. Saya harus bilang lagi ya, doa pagi ya, ini bicara tentang ketaatan lagi nih. Doa pagi saya di doa berantai ini, sudah. Doa berantai zaman dulu, zaman Ibu Sani Kaslim. Saya doa, saya menyembah Tuhan kayak lagi marah-marahin saya. Tuhan bilang sama saya, kamu tuh terlalu banyak ngomong, kamu tuh banyak hal-hal yang sia-sia yang kamu buat. Kamu apa kayak gitu loh. Kayak Tuhan lagi marah-marahin saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mesti buat apa? Tuhan kasih hikmat sama saya. Kamu harus banyak doa. Yang nggak ngerti bagaimana kemudian saya muncul doa gitu, doa pagi kayak gini. Doa pagi kayak gini saya nggak ngerti juga mau bikin apa. Iya kan tadinya kan kita kan bukan doa pagi, beston pagi 4:30. Ya 4:30 yang datang 5 orang, 4:30 tuh saudara. Kadang-kadang juga yang datang 4,5 orang, sudah namanya juga jam 4:30. Ya maksudnya gini loh, yang setengah hidup setengah tidur gitu saudara. Ya gitu ya saudara, jam 4:30. Kadang-kadang yang datang juga setengah 5 orang. Ya beneran saudara. Habis itu bagaimana saudara, saya bingung mau apa, doanya kayak apa. Saya tanya sama orang yang suka datang di PW ya saudara, kayak apa. Aduh kayaknya nggak cocok deh, kayaknya enggak ya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kayak apa doanya. Tuhan kayak kasih hikmat sama saya gini, baca firman tiap pasal. Ya Tuhan, terus ya kamu khotbah. Ya kamu khotbah, kamu sampaikan firman. Astagfirullahaladzim saudara. Ya, maaf ya saudara. Ya saudara pikir gampang gitu. Saya dulu yang saya pernah bilang, saya khotbah 1 bulan 1 kali di perjamuan suci. Stresnya 2 minggu. 2 minggu sebelum khotbah itu stres. Nanti kalau habis khotbah nih sudah, ini tengah minggu nih. Kalau habis khotbah, aduh leganya, enak bisa. Nanti kalau sudah mendekati minggu kedua, masuk di minggu kedua, stresnya udah datang. Mikirin buat khotbah nanti bulan depan. Kayak gitu saya. Nah sekarang Tuhan bilang sama saya waktu itu tuh, setiap hari saya mesti sampein khotbah. Nah, ayo, stresnya pribadi. Tapi nggak tahu loh saudara, makanya taat, di dalam ketaatan itu ada mujizat. Amin. Dalam ketaatan saudara itu ada mujizat. Saya cuma bilang, Tuhan nggak bisa, Tuhan bisa. Dan bodohnya saya, masa sih saudara bego kan saya? Masa saya mulai dari kitab Kejadian? Maksudnya gini loh, kitab Kejadian itu susah saudara. Kalau mau gampang, Matius, Markus, Lukas. Jangan bawa ini dari kitab Kejadian. Karena nanti di kitab Kejadian ada silsilah. Anak ini mau ngotbain apa? Mau ngotbain ini, kartu keluarga, saudara. Enggak, ini saya lagi nyampain nih, saudara. Saya bukan apa, enggak, saya cuma lagi nyampain. Saya buka kitab Kejadian, astaga Tuhan. Tapi nggak ngerti. Itu tuh Tuhan. Makanya apa? Masih lupa apa yang ada pada dia. Itu punyanya Ahasveros. Apa yang ada pada kita itu punyanya Tuhan. Amin saudara. Berasal dari Tuhan. Saya buka kitab Kejadian, nggak ngerti gimana. Tiba-tiba saya dapat hikmat, saya nulis khotbah. Saya ngerasain orang dilawat Tuhan, terus tambah banyak. 2 pagi waktu itu sudah, 2 pagi sudah berapa tahun?
Itu saudara, maksud saya, apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada saya, itu berasal dari Tuhan. Tuhan cuma mau bilang begini, taat, nanti Tuhan tambah-tambahkan apa yang ada. Ada amin, saudara. Ketaatan kita itu menambahkan. Ketaatan kita itu bukan mengurangkan. Enggak, untuk perintah apapun juga. Bukan mengurang, tapi menambah. Apakah itu pelayanan, apakah itu pengampunan, apakah itu berkorban, tentang korban. Percayalah, dalam ketaatan kita itu ada penambahan, ada multiplikasi yang Tuhan berikan. Bukan mengurang. Kita berpikir, kalau saya nurut, nanti saya gimana Tuhan? Enggak. Tuhan suruh saya berkorban, saya nggak jadi berkurang. Hidup saya semakin diberkati sama Tuhan, saudara. Saya bilang, saya ini gembala saudara. Saudara bisa lihat saya tiap hari. Nggak kayak orang lain yang datang khotbah cerita macam-macam, nggak tahu juntrungannya, nggak tahu benar atau enggaknya. Saudara bisa lihat saya. Gembala nggak bisa bohong, saudara. Angel bohongnya. Dan tolong kita ya saudara, ya. Percayalah, sadarlah bahwa semuanya karena Tuhan, dari Tuhan semuanya. Dan biarlah ketaatan kita ini tetap ada. Sehingga apa? Tuhan suka sama kita. Ada amin, saudara. Sehingga kita bukan jadi pribadi yang dibuang kayak Wasti. Tapi apa? Ditambah, tambah. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.